Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Isna Rahma, Mita Jelita, Neng Tintin Wilayatul Uyun, Sela Siti Deliani, Hopipah Mutmainah, Julpana Pisa Sam Salbayan, Cynthia Fadila, dan Tiara Fadila Triani. Kami akan membahas tentang pernikahan, membangun keluarga dalam Islam. Materi pertama yaitu definisi pernikahan. Definisi pernikahan. Pernikahan atau perkawinan secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu kata al-nikah yang bermakna al-wata'i atau bersetubuh, al-dammu wal atadakhul berkumpul atau memasukkan, dan al-aqad perjanjian. Sedangkan pernikahan menurut istilah seperti definisi menurut Muhammad Ibnu Isroh ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan kehalalan, mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi atas hak bagi pemiliknya serta memenuhi kewajiban bagi masing-masing. Yang selanjutnya yaitu syarat dan rukun pernikahan. Syarat dan rukun pernikahan. Yang pertama, calon pengantin, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Adapun syarat mempelai laki-laki, yang pertama beragama Islam, yang kedua laki-laki bukan banci, yang ketiga jelas dan diketahui orangnya, yang keempat tidak dipaksa, yang kelima tidak sedang berihram haji atau umroh, yang keenam bukan mahramnya, yang ketujuh tidak dalam masih keadaan beristri, yang kedelapan tidak memiliki istri yang haram dipoligami. Adapun syarat mempelai perempuan, yang pertama beragama Islam, yang kedua terang perempuannya, yang ketiga terang orangnya, yang keempat sepersetujuan dirinya, yang kelima tidak sedang berihram haji atau umroh, yang keenam bukan mahramnya, yang ketujuh tidak bersuami, yang kedelapan belum pernah dilihat. Yang kedua, wali mempelai perempuan. Adapun syarat wali, yang pertama beragama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, yang keenam adil, yang ketujuh tidak dalam perjalanan ihram haji atau umroh, yang kedelapan tidak dipaksa. Yang ketiga, saksi 2 orang. Adapun syarat saksi, yang pertama beragama Islam, yang kedua baligh, 3 berakal sehat, 4 merdeka, 5 laki-laki, 6 adil, 7 tidak dalam perjalanan haji atau umroh, yang kedelapan tidak dipaksa, yang kesembilan dapat melihat, bicara, dan mendengar serta paham maksud akan tersebut. Akad. Adapun syarat-syarat akad, yang pertama, kedua orang yang melakukan akad harus sudah baligh. Yang kedua, antara ijab dan qabul, yakni pada satu tempat dan waktu yang sama. Yang ketiga, antara ijab dan qabul harus satu tujuan, tidak boleh bertolak belakang. Yang keempat, masing-masing yang melakukan akad dapat mendengarkan sebagian apa yang diucapkan oleh orang lain. Yang kelima, calon mempelai wanita harus disebut dalam ijab qabul, baik dengan nama terangnya maupun dengan hadomirnya. Yang kelima, mahar. Mahar adalah pemberian pihak laki-laki kepada perempuan saat pernikahan. Yang selanjutnya yaitu tujuan perkawinan. Tujuan pernikahan atau perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri untuk memenuhi kebutuhan secara biologis dan psikologis kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih, dan untuk memperoleh keturunan yang sah berdasarkan peraturan agama dan hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu mewujudkan keluarga sakinah. Keluarga dalam KBBI adalah keluarga inti yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anak atau seisi rumah. Menurut WHO 1969, keluarga adalah anggota keluarga yang saling berhubungan melalui pertalian darah, adopsi, dan perkawinan. Kata sakinah berasal dari kata sakanah yang berarti tentang, terhormat, aman, dan penuh kasih sayang. Keluarga sakinah yakni sebuah keluarga yang aman, damai, penuh kasih sayang, dan dapat menyelesaikan permasalahan keluarga dengan baik, serta ditegakkan oleh pasangan suami istri yang soleh dan solehah
yang selalu mengikuti syariat Allah dan selalu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mawadah berasal dari kata al-wadu atau cinta atau mencintai sesuatu. Mawadah menurut bahasa berarti cinta atau harapan. Warohmah memiliki kata dasar yaitu rahmat dan kasih sayang. Jika digabungkan arti keluarga sakinah mawadah warohmah berarti keluarga yang selalu diberikan kedamaian, ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang. Yang selanjutnya yaitu persiapan pernikahan. Adapun persiapan pernikahan yang pertama adalah persiapan ilmu. Sebelum menikah hendaklah mengetahui apa tujuan pernikahan. Yang kedua adalah penting harus mengetahui tentang syarat pernikahan, pernikahan dan sebagainya. Yang kedua adalah persiapan mental ataupun persiapan psikologis. Nah, yang ketiga adalah persiapan ruhiyah ataupun spiritual. Lalu yang selanjutnya adalah persiapan fisik. Yang terakhir adalah persiapan materi ataupun persiapan harta. Selanjutnya yaitu proses pernikahan. Dalam proses pernikahan, hendaklah seseorang memenuhi semua persyaratan dan juga rukun dari pernikahan yang sudah ditetapkan, seperti yang dibahas pada materi sebelumnya. Setelah semua persyaratan terpenuhi, selanjutnya mendaftar ke kantor agama atau KUA untuk mendaftar dan mengikuti tahap selanjutnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku agar pernikahan tercatat di pencatatan sipil ataupun diakui sah oleh negara. Selanjutnya yaitu upaya terwujudnya tujuan keluarga. Tujuan keluarga ini bisa terwujud dengan upaya-upaya yang dilakukan. Di antaranya adalah yang pertama adalah memiliki ilmu. Pasangan suami istri harus memiliki ilmu pengetahuan tentang hak dan kewajiban masing-masing di dalam keluarga dan cara untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Yang kedua, saling mengenal dan memahami. Keluarga inti adalah menyatukan antara suami dan istri di dalam sebuah ikatan pernikahan. Yang ketiga, memiliki kepercayaan kepada masing-masing pasangan. Kepercayaan menjadi modal dalam sebuah hubungan. Tanpa adanya saling kepercayaan di antara dua pihak, maka akan selalu timbul kecurigaan dalam setiap tindakan suami maupun istri di dalam rumah tangga, dan pada akhirnya memunculkan permasalahan keluarga. Keempat adalah komunikasi yang baik dan keterbukaan. Komunikasi adalah jembatan untuk menghadapi segala persoalan. Tidak ada permasalahan keluarga yang tidak ada solusinya. Solusi ini akan terwujud dengan komunikasi yang terbuka dan harmonis. Yang kelima, menjalankan kewajiban dan memberikan kebahagiaan. Suami istri di dalam keluarga memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban seorang suami dan istri antara lain yang pertama adalah hak kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Yang pertama, memberi nafkah lahir batin. Yang kedua, memperlakukan atau menggauli istri dengan baik dan lemah lembut serta menjaga kehormatannya. Yang ketiga adalah mendidik dan membimbing istri. Kewajiban suami bukan hanya memenuhi kebutuhan istri, tetapi suami juga harus menjaga istri dan keluarga dari maksiat kepada Allah dan bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua adalah kewajiban istri terhadap suami.
Yang pertama, mentaati suami selama perintah suami tidak berlawanan dengan perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, menjaga kehormatan keluarga, baik mengenai harta maupun dirinya. Yang ketiga adalah selalu menyenangkan suami dengan tingkah laku, sikap, dan penampilan. Sekian materi tentang pernikahan untuk membangun keluarga dalam Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.